Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Yang terkasih dalam Kristus dan yang kami hormati Romo Andreas Winarto, dan yang kami hormati dan yang kami terkasih saudara seiman dari lingkungan Santo Isidorus Randuacer dan lingkungan Santa Maria Fatima Budak Payung, dan yang kami banggakan Kur Alamat 8 Paroki Mlaki Sleman, dan yang kami hormati dan kami kasih seluruh umat yang hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi berkah dalam. Kami dari keluarga besar Bapak Thomas Purwoharjono dan Ibu Veronica Siharjandri mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan dan atas kerawan Bapak Ibu semua pada pagi hari ini untuk ikut mendukung kebahagiaan yang tidak terhingga, karena Tuhan sudah melimpahkan berkat yang berlimpah kepada Pak Sutri yang pada pagi hari ini kelihatan cerah dan ceria, Bapak Thomas Purwoharjono dan Ibu Veronica Siharjani, Bu Ani. Selamat pada hari ini mengucapkan syukur dengan mengadakan misa syukur untuk memperingati 25 tahun perjalanan dalam berumah tangga.
Jadi hari ini adalah hari ulang tahun perkawinan yang ke-25 tahun, adalah pesta perak. Kalau dari bahasa kita pesta perak. Dan tentunya berkat-berkat berlimpah juga diterima oleh keluarga ini, yaitu nanti yang kedua adalah pemberkatan rumah, pemberkatan istana bagi keluarga Pasutri pada pagi hari ini. Dan yang terakhir adalah nanti dilanjutkan pemberkatan doa Taman Bunda Maria Lourdes Kembang Randuacir Paroki Kristus Raja Semesta Alam Tegarrejo. Begitu berlimpah berkatnya, dan marilah kita juga bersama-sama dengan beliau berdua mengucapkan syukur berkat berlimpah kepada keluarga ini, juga tentunya keluarga kita masing-masing. Semoga berkat senantiasa dan perlindungan dari Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan kami tidak lupa juga ucapan terima kasih yang banyak kepada keluarga dari Bapak Thomas dan Ibu Vero yang telah mendukung ini, keluarga besar dari Bapak Ibu, jadi keluarga dari Bapak Hardi yang telah tentunya menyuyung sehingga acara ini bisa terlaksana. Demikian untuk selanjutnya, karena waktu juga sudah sampai pada saatnya atau pada dengnya, kami berharap Romo Andreas Winato yang terkasih, wekdal atau waktu seluruhnya kami haturkan. Monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat hari berkah dalam. Hari ini kita semua diundang oleh keluarga Bapak Thomas Purwarjono dan Ibu Veronica Sri Harjini yang ingin mengucap syukur atas 25 tahun usia perkawinan mereka. Kita juga bersyukur atas ulang tahun Ibu Veronica Sri Harjani dan mohon berkat bagi keluarga dan rumah ini, serta mohon berkat bagi Taman Doa Bunda Maria Lourdes Kembang. Bapak Thomas Purwarjono dan Ibu Veronica Sri Harjini menyadari peran serta Allah dalam hidup berkeluarga. Mereka ingin mengungkapkan semua rasa syukur tersebut di dalam perayaan Ekaristi hari ini dengan tema bersama Tuhan Yesus mengarungi bahtera kehidupan. Dalam bacaan Injil yang dipilih, kita akan mendengarkan bersama bagaimana Yesus yang tertidur ketika para murid mengalami kecemasan dan ketakutan saat bahtera itu menerpa perahu mereka. Tetapi kemudian kita tahu Yesus mampu menghardik
dan membuat tenang suasana ini. Menyadari segala kelemahan, kekurangan, dan dosa kita, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Roma Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Engkau telah menyatukan hamba-hambamu, Bapak Thomas Purwoharjono dan Ibu Veronica Sri Harjani, dalam ikatan perkawinan yang tak terputuskan. Dan Engkau telah berkenan memelihara persatuan mereka dalam suka dan duka selama 25 tahun. Kami mohon kembangkanlah dan murnikanlah cinta kasih mereka, sehingga mereka bersuka cita dengan saling menguduskan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi Juru Selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di
dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Lihatlah
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus pergi. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah kilang. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tadi ketika saya datang, jujur saya sempat ragu ke tempat ini. Saya mengira tempat ini tempat acara mantenan. Maka saya menunggu dan melihat-lihat, untunglah Pak Thomas berinisiatif untuk keluar dan menyapa saya. Sama-sama orang baru, Pak Thomas lalu bertanya, "Romo Rinanto?" "Ya, saya Pak Thomas." "Oh ya, baik, aman, berarti saya tidak salah alamat. Ini berarti rumah Pak Thomas yang memang saya cari dalam Google Map tadi itu, dan bisa tempat ini." Ketika kami di dalam tadi, kami ngobrol bersama itu, Pak Thomas menjelaskan, "Romo, saya orang baru di sini," seperti itu. Ini bisa sekaligus memperkenalkan diri pada lingkungan di tempat ini. Saya katakan, yang baru bukan cuma Pak Thomas dan Ibu, saya juga orang baru di tempat ini. Karena juga saya baru pertama kali juga bisa tempat ini. Mungkin umat dari Melati juga sama, baru ke tempat ini. Maka kita semua baru, kecuali yang asli Pak Heri dan teman-temannya ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, hari ini kita bersyukur, kita berbahagia, kita bergembira bersama keluarga Pak Thomas dan Bu Ani. Beliau sudah menjalani hidup perkawinan selama 25 tahun. Pesta perak dikatakan seperti itu. Bukan waktu yang singkat untuk membangun sebuah bahtera perkawinan dalam usia yang panjang 25 tahun. Maka kesempatan ini juga saya mengajak Pak Thomas dan Bu Ani tadi, Bu sharing cerita perjalanan hidup perkawinan 25 tahun yang saya percaya itu tidak mudah. Apalagi kalau kita mendengar cerita tentang perkawinan, tantangan terbesar dalam hidup perkawinan dewasa ini maupun hidup membiara itu adalah soal kesetiaan. Bahwa tak sedikit keluarga-keluarga ataupun kami para biara-biara Melati yang mengalami kesulitan untuk setia. Maka hari ini saya mengajak Pak Thomas, Bu Ani cerita sedikit, berbagi perjalanan hidup 25 tahun seperti apa rasanya, apalagi terus bulan madu.
Tadi beliau mengatakan kami ini bulan madu terus karena belum dikaruniai omongan seperti itu. Maka saya silakan waktu Pak Thomas, Bu Ani cerita perjalanan hidup perkawinan 25 tahun, tantangannya, kesulitannya, godaan, dan apa yang membuat panjenengan berdua tetap setia sampai dengan saat ini. Monggo. Betul, Romo. Ini pertanyaan yang sangat sulit bagi kami, Romo. Ya, Romo, Bapak Ibu semua, kami akan sedikit bersharing ya mengenai perjalanan kehidupan kami berdua selama 25 tahun ini. Yang pertama itu awal perkenalan ya. Dulu saya pacaran dengan tersayang ini kata Suwardi bapak mertua itu, pacaran kok kaya wong KKN. Gitu. Artinya begini Romo, saya datang ke sana itu nunggunya itu di gerbang gapura depan itu Romo. Mau masuk ya masuk. Kebetulan bapak mertua itu lewat. Kamu nunggu siapa di sini? Gitu Romo. Jadi itu yang masih teringat dalam ingatan saya, bahwa Suwardi bapak itu pernah pasaran kaya wong KKN mau nyampe depan gapura saja seperti itu. Nah itu sekilas perjalanan perkenalan saya dengan istri saya seperti itu Romo. Dan perjalanan awal-awal itu ya pasti sukacita Romo, sukacita ya istilahnya tadi bulan madu terus mana-mana terus berdua dan sebagainya. Kemudian menginjak usia ke 5 tahun atau saya kurang lebih seperti itu, kami terus kemudian berpikir, kenapa ya ini kok yang lain teman-teman sudah pada punya omongan. Kebetulan pada tanggal 11 April 1999 itu ada beberapa pasangan ya kayaknya yang sama juga Romo, tapi berlainan jam seperti itu. Itu teman-teman juga sudah pada punya omongan. Ini kok belum banyak omongan, kenapa ya? Ya di pikiran kami ya sudahlah kalau memang belum mendapatkan seperti itu. Kemudian sampai suatu waktu ibu mertua istri pernah menyampaikan, kenapa sih kok belum punya omongan seperti itu. Ya bagaimana ya Bu, kami menjawab, kami juga sudah berusaha mana-mana seperti itu, ke dokter, kemudian sampai ke paranormal juga Romo. Nah itu juga bagi, kenapa ya kok sampai sana kok paranormal ya, seperti itu bagian dari perjalanan bagi kami. Tapi kami sudah putuskan dalam nama Tuhan Yesus, putuskan seperti itu Romo. Nah, sampai suatu saat ibu itu berdoa tiap hari katanya. Sampai tak doa tiap hari, beli menolongan, rosario, dirongan. Tetapi kami berdoa itu ya dibikin enjoy Romo. Kemudian sampai suatu saat kami mengatur ke ibu bahwa sudah ibu, kalau memang Tuhan berizinkan ya kami tidak apa-apa. Yang penting ibu sehat seperti itu. Nah setelah kami mengurangkan seperti itu, ibu itu ya sudah kalau seperti itu. Yang penting betul sehat, rukun seperti itu. Nah, kemudian sampai dengan 25 tahun ini ya makanya kami mengambil tema bersama Tuhan Yesus mengarungi acara kehidupan. Nah ini yang bagi kami bisa menjadi perenungan bagi kami bahwa godaan itu sangat besar seperti itu karena ya itu tadi Romo, teman-teman sudah punya anak, mungkin sudah punya cucu kan. Sudah punya cucu, kami kenapa kok tidak mendapatkan? Ya sudah, akhirnya kami bersepakat seperti itu. Ya sudah, Tuhan belum izinkan mendapatkan ngomong, akhirnya kami berdua ya yang bisa kami rawat ibadahnya seperti itu ya kami lakukan sebisa mungkin seperti itu. Kami lakukan perbuatan seperti itu ya untuk sebagai pemikiran bagi kami. Kami sebenarnya juga kesepian, kami berdua itu akan kesepian kan gitu. Sudah 25 tahun kok belum ada omongan yang kesepian. Nah
sampai dengan saat ini kesepiannya bertambah lagi Romo. Karena ya ini saya juga tidak tahu, rencana Tuhan itu memang luar biasa bagi kami ya. Dan ini juga kami sangkutkan dengan pembangunan rumah ini juga Romo. Nah, gitu. Nah, kami saat ini bisa kembali Romo. Jadi istri di Semarang, kemudian saya di Jakarta. Ya pulang mungkin ya bisa lebih sekali atau 1 bulan sekali. Nah ini kan juga masuk dalam banyak kehidupan bagi kami Romo. Tapi kami yaitu tadi sering permenungan bersama gitu ya. Ya ini rencana Tuhan bagi kami berdua kan itu. Makanya kami terus meneruskan rumah ini, dan Tuhan juga istri mungkin 2 atau 3 tahun ya sudah masuk masa corona ya udah balik di aja. Ya kita melanjutkan pembangunan rumah ini. Terus yang mana nopo kan? Jadi yang desa nopo, desa ini desa lah ya seperti itu. Kami ya kemudian berpikiran biar ada teman-teman yang main ke sini, kemudian keluarga juga main ke sini, jadi penghiburan bagian. Kebetulan kami juga merawat bapak yang masih dalam pemulihan kan seperti itu. Nah, sampai dengan saat ini ya saya masih setia. Banyak godaan apalagi di kota besar Romo. Teman-teman tahu lah kalau di Jakarta itu godaannya sangat bagus. 24 jam Romo, nggak habis waktunya kan seperti itu. Nah, ya untuk menanggulangi rasa kesepian, kan kita juga kadang mengalami. Ya kita kalau saya berangkat kerja dari kontrakan ke tempat kerja itu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam video call terus Romo. Jadi tiap hari seperti itu. Sampai ini kenapa ya di telepon nggak bisa ya, rasanya kemudian gitu. Pulang pun sekian Romo, pulang juga dengan video call kadang-kadang dengan itu ya, kadang-kadang dengan adik, anak ya itu sebagai salah satu cara bagi kami untuk menghapus rasa kesepian. Saya itu sendiri juga di Semarang sendiri seperti itu. Dan puji Tuhannya istri saya itu sangat luar biasa bagi saya, sangat luar biasa Romo. Nyanyi bisa, masak juga bisa, cipta lagu juga bisa Romo. Mungkin nanti ada persembahan, nanti dibantu sama kakak saya mungkin Mas Felix lah untuk mengiringinya seperti itu. Nah, bagi saya luar biasa. Gitu. Yang menarik dari istri saya itu dulu itu orangnya mungkin Romo kecil, mungkin kecil, jadi yang bikin saya tertarik. Tapi kalau istri saya tertarik saya rambut hitam Romo. Seperti itu. Nah itu perjalanan bagi kehidupan kami berdua, dan harapan saya sih mungkin akan setelah kesabarannya mungkin bisa bersama, atau mungkin bahkan bisa lebih harapannya kan seperti itu. Bagaimana sayang? Menjadikan Baik, shalom, selamat pagi, berkah dalam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kok mau mewek nih? Boleh, tidak apa-apa. Iya, saya sangat bersyukur ya, atas kehadiran Bapak Ibu semua di tempat kami. Iya, perjalanan hidup kami sudah disampaikan oleh suami kami tercinta, begitu ya, suami saya tercinta, sangat. Iya, bahtera kehidupan kami lalui 25 tahun. Bapak Ibu, bukan suatu perjalanan yang mudah pastinya. Ini saya sangat suka cita, jadi terharu begitu ya. Suka duka kami lalui bersama.
hal yang sulit pertama saya alami di saat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun begitu ya. Teman-teman sepernikahan kami itu ada 3 orang. Yang pertama sudah bobot, yang kedua sudah kok kita belum ya Pak begitu. Itu sesuatu hal yang sangat sulit bagi kami. Selama perjalanan kami 25 tahun tidak ada hal yang sesulit kami rasakan karena kami tidak mendapatkan omongan begitu ya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kami berdua. Nah, setelah kami melewati 5 tahun begitu, puji Tuhan kami sudah bisa menerima gitu ya. Baik Tuhan, kalau Tuhan memang tidak memberikan kami berkat seorang anak, kami akan mengembalikan kasih Tuhan kepada Tuhan kembali begitu. Lewat apapun, lewat apa yang kami bisa begitu ya Bapak Ibu. Maaf ini kok saya jadi sedih di saat sukacita. Sebentar. Ya, sebenarnya kami sudah melewati dan saya sudah ikhlas begitu ya. Ya, baik Tuhan. Saya mau tetap bersyukur dan karena Tuhan baik dalam setiap apapun. Tuhan Yesus baik. Di saat kami menginginkan sesuatu Tuhan Yesus tidak kasih, ya karena Tuhan Yesus baik. Ya itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami berdua begitu ya. Tuhan Yesus baik dalam segala hal dalam kehidupan kami, dalam suka, dalam duka, dalam keinginan yang tidak Tuhan kasih begitu kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Itu Bapak Ibu hal yang sangat sulit waktu itu kami terima. Tetapi puji Tuhan saat ini kami berdua tetap setia, tetap saling mengasihi dan kami mempersembahkan hidup kami berdua untuk Tuhan lewat apapun, lewat sesama, lewat keluarga dan apa yang kita miliki, talenta-talenta yang sudah Tuhan kasih, Tuhan berikan, kami kembalikan kepada Tuhan lewat apapun yang kami bisa ya Pak, lewat itu tadi yang suami sebutkan, lewat kami pelayanan paduan suara, kemudian lewat kami melatih pemazmur di lingkungan kami begitu. Dan kami berbagi berkat dengan siapapun. Jadi apa yang Tuhan kasih begitu kami kembalikan kepada Tuhan lewat sesama dan lewat siapapun. Begitu Bapak Ibu, dan matur nuwun atas berkat doa Bapak Ibu semua juga kami mampu melewati 25 tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus pastinya. Matur nuwun Bapak Ibu, ini sekelumit perjalanan hidup kami berdua begitu, dan kami bersyukur di 25 tahun ini Tuhan juga berikan kami berkat rumah begitu dan kesehatan kami yang selalu berdua alami, dan juga suami ini udah 2 tahun ke Jakarta, itu juga berkat Tuhan lewat pekerjaan dari suami. Saya ceritakan juga bahwa suami ini di Jakarta tidak mencari pekerjaan, tapi Tuhan kasih pekerjaan ini lewat orang lain. Jadi orang lain mencari suami ini lewat Facebook, kemudian Facebook itu dicek begitu, kemudian Pak Thomas minta nomor teleponnya gitu, kemudian dikasih, dan ini Bapak Direktur mencari Pak Thomas gitu, dan seiring berjalannya waktu kemudian udah Pak Thomas masuk
ke DCT Dian Cipta Perkasa. Nah, itu juga berkat Tuhan yang luar biasa bagi keluarga kami berdua. Kami tidak mencari pekerjaan, tapi Tuhan Yesus yang pilihkan pekerjaan itu untuk kami berdua. Begitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kami. Matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Mengatakan Bapak Ibu sharing yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, berkah dalam. Terima kasih Pak Thomas dan Bu Ani, sharingnya seperti kuliah kembali rasanya, disegarkan kembali bahwa tidak mudah menjalani hidup perkawinan 25 tahun dengan tantangan terbesar salah satunya kerinduan untuk memiliki momongan atau anak. Merasa seperti dicueki oleh Allah, berdoa panjang-panjang, pergi ke dokter, bahkan ke paranormal, berusaha berbagai macam usaha diusahakan, bahkan tidak sedikit juga tadi keluarga yang ikut mendoakan, tetapi kok sepertinya Allah tanda kutip itu tutup telinga dan seperti tidak mendengarkan kita. Apakah memang seperti itu? Tadi kita mendengarkan dalam bacaan Injil perjalanan para rasul bersama Yesus. Mereka juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami kecemasan yang luar biasa ketika bahtera itu menghadang mereka, dan justru malah Yesus memilih tertidur. Yesus seperti kurang peduli, tidak peka. Baru setelah itu Yesus menghariknya dan akhirnya membuat tenang danau itu. Mereka menjadi semakin takut. Apa yang bisa kita petik dari cerita Pak Thomas dan Bu Ani? Satu hal yang menguatkan mereka adalah tadi keyakinan, kepercayaan yang kuat bahwa Allah mengasihi dan mencintai mereka. Maka bukan lagi I love you, love me, tetapi tadi dari sharing nampak bagaimana Pak Thomas itu menceritakan cinta yang sudah diberikan oleh Allah itu dipelihara, itu dijaga supaya tidak cinta itu menjadi kabur bahkan hilang. Maka walaupun LDRan jauh, Semarang Jakarta, dalam perjalanan tadi video call, pulang video call, mau apa? Di samping tadi mengusir rasa kesepian, lebih dari itu adalah apa? Menjaga, merawat cinta yang sudah ditanam, cinta yang sudah diberikan oleh Allah. Maka dari cerita Pak Thomas Bu Ani kita bisa belajar sebenarnya cinta itu juga bisa akan hilang. Kalau apa? Kalau kita tidak menjaga dan merawat. Dan perjuangan 25 tahun beliau berdua menjaga, merawat, dan cinta itu sampai akhirnya boleh merayakan pesta perak. Dan kita ikut bangga, kita ikut bersyukur, kita ikut juga memberikan support, dukungan untuk keluarga Pak Thomas dan Bu Ani. Jangan takut bahwa apa? Rumah sudah ada, taman doa juga sudah ada, nanti rumah ini juga akan ramai. Karena ada lingkungan yang akan tetap hadir ke sini, terbuka. Rumah ini diberkati bukan hanya untuk Pak Thomas dan Bu Ani, taman ini juga bukan hanya untuk keluarga berdoa, tetapi lingkungan itu juga bisa hadir, bisa berdoa bersama. Penutupan bulan Maria bisa dipakai di sini, sehingga rumah ini tetap menjadi ramai dan tetap membawa berkat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ani, saya akan mengembalikan kasih ini kepada Tuhan dan tetap hidup dalam kasih. Karena apa? Karena Allah sendiri adalah kasih. Deus Caritas Est. Karena itulah hari ini keluarga mengasihi kita, mengundang kita, dan juga menaburkan kasih yang luar biasa lewat sharing-sharingnya. Terima kasih Pak Thomas Bu Ani. Mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan pembaharuan kesepakatan perkawinan. Pak Thomas dan Bu Ani akan memperbarui janji perkawinan yang telah mereka ikrarkan 25 tahun yang lalu.
Saudara-saudari terkasih, lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat Pak Thomas dan Ibu Ani dalam hubungan yang abadi. Kini pada perayaan ulang tahun perkawinan, mereka berdua akan memperbarui janji satu sama lain. Kita berdoa kepada Tuhan agar janji-janji yang mereka ikrarkan juga dikuatkan oleh rahmat ilahi Allah sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Veronica Sriharjani menjadi istri saya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Thomas Borwo Harjono menjadi suami saya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam saat suka dan duka. Kami mohon, bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Kau adakan dengan manusia. Ya Tuhan Bapa yang baik, sudilah memberkati Bapak Thomas Purwoharjono dan Ibu Veronica Sriharjani sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan, dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat berlimpah bagi keluarga yang berbahagia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang baik, tambahkanlah dan sucikanlah cinta kasih hamba-hamba ini. Mereka telah saling menyerahkan cincin ini sebagai tanda kesetiaan dan cinta. Semoga mereka tetap maju dan menghayati rahmat perkawinan yang mereka terima. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa kami, sudilah memberkati salib ini, lambang cinta dan semangat pengorbanan tanpa pamrih. Semoga siapa saja yang berkati dengan salib ini, Kau anugerahi cinta kasih yang tulus ikhlas, sehingga semuanya hidup dengan rukun dan damai, dan siapa saja yang memandangnya, berilah semangat pengorbanan yang tanpa pamrih, sesuai dengan teladan Yesus sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau meminta para rasul-Mu memohonkan damai bagi setiap rumah yang mereka masuki.
Kami mohon limpahkanlah damai sejati atas rumah ini dan semua yang tinggal di dalamnya. Jauhkanlah keluarga ini dari segala yang dapat merusakkan dan mengganggu ketenangan. Berilah mereka rezeki yang berlimpah. Jagalah agar rumah dan bangunan ini tetap kokoh berdiri, sehingga dapat menjadi naungan yang aman bagi seluruh penghuninya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga para tamu yang masuki rumah ini pun membawa damai dan cinta, dan semoga mereka pulang dengan senang hati dan penuh kelega. Disinilah keluarga ini berkumpul untuk berbagi cerita, suka dan duka. Disinilah mereka akan tiba kekuatan dan kehangatan kasih dan kebersamaan sebagai satu keluarga. Semoga setiap kali mereka berkumpul di sini, Kau hadir mendampingi mereka, sehingga hanya kuasa kasih yang telah menguasai mereka dan menghangatkan keluarga. Yang nyaman, sehingga pulihlah segala kelelahan dan lindungilah para penghuninya dari bahaya yang mengancam kala mereka tidur. Semoga rezeki yang disiapkan di tempat ini sungguh membawa manfaat bagi perkembangan hidup jasmani dan rohani keluarga ini. Jauhkanlah keluarga ini dari kekurangan ataupun kelaparan,
supaya mereka tetap hidup dengan tentram dan aman sentosa. Jauhkanlah pula tempat ini dari bahaya kebakaran. Santa Maria dengan rahmat yang istimewa sebagai perawan yang kandil tanpa berdosa. Di dalam Dia akan melihat kita berbesar kasih kepadanya. Sudilah engkau berkati patung Bunda Maria Bethesda ini yang akan mengingatkan kami bahwa Maria Bunda Kristus adalah juga berkati, bahwa kami boleh menyembah Tuhannya untuk mendoakan kami, sehingga kami dapat melayani Santa Maria menanggapi panggilan Tuhan untuk tumbuh menuju kesempurnaan kasih. Sama seperti Santa Maria Putri Yesus yang telah mencapai persekutuan dengan Dia selama-lamanya, demikian pula kami telah mengalami kebahagiaan yang abadi bersama Kristus. Kami mohon doa-doa kami ini disatukan dengan Kristus Putra sendiri, Tuhan dan Penyelenggara.
Saudara-saudari terkasih, kini marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang setia memperhatikan kita semua. Allah kiranya sedang memandang Bapak Thomas Purwoharjono dan Ibu Veronica Sri Harjani yang telah mengarungi bahtera perkawinan 25 tahun lamanya. Kiranya mereka dicurahi rahmat melimpah untuk dapat menghayati hidup perkawinan mereka dalam damai dan cinta, sehingga rahmat dan kebaikan Allah bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sudilah melimpahkan berkat-Mu bagi semua yang tinggal di rumah ini dalam wujud kesehatan, kegembiraan, kerukunan dan cinta kasih yang tulus ikhlas. Hiasilah rumah ini dengan suasana penuh kedamaian, supaya semua yang tinggal di rumah ini merasa damai dan tentram. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menganugerahkan keselamatan kepada Ibu Veronica Sri Harjani. Dengan bertambahnya usia, kiranya Ibu Veronica Sri Harjani semakin mensyukuri kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarganya dalam mengarungi bahtera kehidupan bersama Bapak Thomas Purwoharjono. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas Ibu Veronica Sri Harjani, jagalah pula kesehatan jiwa dan raganya, agar senantiasa dapat memenuhi panggilan hidupnya, selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah yang ditempuhnya, lebih-lebih kehidupan imannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Kiranya mereka tidak merasa ditinggalkan Allah dan mampu menerima pengalaman itu sebagai bagian dari penghayatan hidup beriman mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka akan mengalami kebahagiaan sebagai rahmat dari Allah. Marilah kita mohon. Kami juga bersyukur karena pada hari ini telah dilakukan pemberkatan Taman Doa Bunda Maria Lourdes Kembang. Kiranya dapat menjadi sarana berkat bagi setiap orang yang berdoa di taman doa ini. Kiranya taman doa ini semakin menumbuhkan sikap teladan Santa Maria dalam menanggapi panggilan Tuhan untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ngisi sejenak, kita sampaikan wujud doa pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa, Sang Pemberi kehidupan, doa-doa ini juga merupakan tanda iman kami akan segala kebaikan dan karya agung-Mu. Semua ini kami lambungkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima persembahan ini sebagai ucapan syukur atas nama hamba-hambamu, Bapak Thomas Purwoharjono dan Ibu Veronica Sri Harjani, pada pesta perak perkawinan mereka. Semoga mereka menimba damai dan sukacita berlimpah-limpah dari kurban Kristus ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menghendaki agar manusia yang diciptakan karena anugerah kasih sayang diangkat ke martabat yang begitu luhur, sehingga dalam ikatan perkawinan laki-laki dan perempuan Engkau menampilkan citra yang benar akan kasih-Mu. Sebab manusia yang Kau ciptakan karena cinta tak henti-hentinya, Engkau panggil untuk hidup sesuai hukum kasih, agar mereka beroleh ikut serta dalam kasih-Mu yang abadi. Misteri perkawinan yang suci ini, manakala menjadi tanda kasih-Mu, menguduskan kasih insani dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan, lalu berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Tuhanmu Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
memuji dan memuliakan Dikau, ya Tuhan pencipta alam semesta. Pada awal mula Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka membentuk persekutuan hidup dan cinta. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah berkenan memberkati keluarga Bapak Thomas Purwoharjono dan Ibu Veronica Sri Harjani. Keluarga mereka melambangkan persatuan Kristus dan gereja. Karena itu pada hari ini, berkenanlah Engkau memandang mereka dengan murah hati. Engkau telah memelihara dan mengusahakan kesatuan mereka dalam sukacita abadi. Perbarilah selalu janji perkawinan mereka. Tambahkanlah cinta kasih dan pereratlah ikatan damai agar mereka senantiasa menikmati berkat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah berkenan menerima suami istri, Bapak Thomas Purwoharjono dan Ibu Veronica Sri Harjani ini pada perjamuan keluargamu. Berilah mereka kekuatan dan semangat untuk terus-menerus meningkatkan persekutuan mereka dalam kasih, agar oleh anugerah-Mu mereka tetap bersatu sampai pada perjamuan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum Ekaristi ini kita akhiri dengan berkat Tuhan. Saya secara pribadi mengucapkan selamat propisiat untuk Pak Thomas dan Ibu Ani dalam memasuki usia perkawinan ke-25. Langgeng selalu sampai akhir. Terima kasih juga untuk sharingnya, dan juga terima kasih untuk Kur dari Melati, ya, Pak Resi Melati. Terima kasih banyak jauh-jauh dari Jogja datang ke tempat ini, dan keluarga serta kita sekalian umat yang ambil bagian dalam Ekaristi Kudus. Kini mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan kegembiraan yang sejati kepada saudara-saudari sekalian. Semoga Putra Allah yang tunggal menyampaikan belas kasih-Nya kepada saudara-saudari sekalian, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga Roh Kudus senantiasa mencurahkan cinta kasih dalam hati saudara-saudari sekalian. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.